pendidikan itu adalah tanggung jawab kita semua. Jadi tidak boleh pendidikan itu hanya diserahkan kepada pemerintah semata atau secara teknis diserahkan kepada dinas pendidikan. Tanggung jawab pendidikan sejatinya adalah tanggung jawab semua pihak. Dan saya berharap ya, hutan yang masih lestari ini mari kita jaga dan kita pertahankan untuk keberlangsungan kita dan anak-anak cucu kita. Tuhan menciptakan alam pasti sangat bermanfaat bagi kita. Tidak akan sesuatu ciptaan Tuhan itu yang tidak bermanfaat. Pasti sangat bermanfaat. Hanya kita sebagai manusia saja, karena berbagai alasan pembenaran tadi, dia bisa mengelola begitu saja alam yang ada di sekitar kita. Pada disampaikan beberapa narasumber, kita masih bisa menghirupi nafas yang sangat gratis dan udara sejuk. Kita masih bisa mendengarkan suara-suara merdu dari nyaringnya suara burung yang tidak sangat sulit ditemukan di tempat-tempat lain. Itu adalah kerinduan kita untuk mendengarkan suara-suara alam. Terima kasih atas segala dukungan dan saya berharap juga ke depan terus kita bangun kerjasama kemitraan. Salah satu nanti yang sudah disampaikan oleh Kepala Bidang Dikdas Pendidikan Dasar untuk bisa kita susun muatan lokal terkait dengan kecintaan alam dan sekitarnya, lalu bagaimana kita menanamkan nilai-nilai luhur mencintai alam itu kepada peserta didik kita. Jadi untuk itu memang peran semua pihak untuk bisa mendukung pembiayaan, pendanaan atau fasilitas-fasilitas lain bagi dunia pendidikan di kawasan-kawasan seperti yang ada sekarang ini. Ancaman terbesar bagi orang hutan dan habitatnya itu kan dari manusia. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan masalah itu, jadi salah satu yang harus dibenahi adalah manusia. Pembenahan untuk manusia itu adalah yang paling efektif itu adalah dengan sektor pendidikan. Jadi ketika pendidikan kita baik, lalu ada peluang untuk akan muncul peluang untuk mendapat pekerjaan di luar sektor yang eksploratif. Artinya kita mengambil hasil hutan dan sebagainya, lebih ke jasa. Jadi itu latar belakangnya kenapa kita ingin terutama masyarakat di sekitar lokasi pelepasliaran ini mendapat dukungan berupa peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan yang melalui beasiswa ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita ingin anak-anak di sekitar kawasan mendalam ini kapasitasnya meningkat, lalu dia juga bisa ikut berperan serta di dalam kegiatan real konservasi atau di bidang lainnya. Jadi anak-anak yang mendapat bantuan beasiswa misalnya kemudian dia bisa melanjut sampai SMP. Dari SMP barangkali 1, 2, 3 orang dari situ dapat mendapat memanfaatkan beasiswa yang ditawarkan oleh Taman Nasional untuk ikut SKMA, lalu dia bisa menjadi staf di Taman Nasional. Itu kan sudah banyak merubah ya. Artinya yang biasanya dia ke hutan untuk cari gaharu, cari babi apa segala, dia berfungsi menjadi pelindung ya, tetapi kehidupan sehari-harinya juga tetap terpenuhi karena dia bekerja dan mendapat gaji kan. Pendidikan khususnya di kawasan perbatasan dan juga wilayah penyangga Taman Nasional ini kondisinya masih sangat memprihatinkan, terutama terkait dengan jumlah guru dan fasilitas pendukung pendidikan seperti buku dan lain sebagainya, sehingga kami berusaha untuk mencari peluang-peluang agar bisa berkontribusi di dalam mendukung pengembangan atau peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Kapuas Hulu. Beberapa kegiatan yang kita laksanakan diantaranya adalah kegiatan himbauan mengajar. Kami bersama tim terutama di resort-resort yang berada di penyangga Taman Nasional telah melakukan kegiatan himbauan mengajar ini sejak 3 tahun yang lalu, diantaranya di resort Rofat, kemudian di resort Nangkotan, resort Bungan, dan Tanjung Lokan, juga resort-resort yang lain.
dalam mendukung peningkatan kemampuan sumber daya manusia, Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum juga membuat rumah-rumah baca atau perpustakaan di beberapa resort, diantaranya di Hovat dengan rumah baca Meka, dan juga rumah baca di wilayah Matasu, yang rumah baca ini dimanfaatkan oleh siswa-siswa untuk menambah pengetahuan dan wawasannya, tidak hanya tentang pembelajaran di sekolah, tetapi ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang lebih luas, sehingga mereka juga bisa mendapatkan tambahan pengetahuan selain pembelajaran di sekolah. Sebagai masukan dan mohon untuk nantinya bisa ditindaklanjuti ke depan, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya, memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah kabupaten untuk menyusun kurikulum muatan lokal. Ya, sehingga kami pada kesempatan ini berharap agar bisa nantinya terus berlanjut, sehingga kurikulum muatan lokal ya, berwawasan lingkungan hidup ini nanti bisa dilaksanakan di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Tentunya khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Ini yang menjadi harapan kami. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuan pendidikan yang diberikan kepada sejumlah sekolah tadi pada satuan pendidikan, dan saya yakin ini sangat bermanfaat bagi peserta didik ya, di Kabupaten Kapuas Hulu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Itu memang kalau dilihat dari das mendalam ini adalah salah satu untuk kegiatan ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat juga, khususnya di masyarakat lokal. Tentunya kegiatan mereka itu pun tidak akan mengganggu aktivitas dari orang hutan, tetapi memang sering ada bertemu gitu, tapi mereka tidak ada potensi konflik lah. Tentunya kegiatan masyarakat itu musiman, jadi musim berburu atau musim babi aja, kalau tidak ada itu tidak akan ada, mungkin bertahun-tahun tidak ada. Cuma yang kita khawatirkan itu adalah ada pihak-pihap luar dari itu Sibau. Nah, biasanya mereka itu memancing, mukat, itu lama sampai 1 minggu, bahkan 1 minggu lebih aktivitas mereka. Dan sering memang kita ingatkan bahwa di sini ada pelepasan orang hutan di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun ini, supaya memang kalau kita bertemu itu supaya menghindarlah agar mereka juga tidak mengganggu, dan kita juga tidak akan mengganggu mereka. Jadi kuncinya supaya kita tetap menghindar. Memang ada juga beberapa masyarakat itu yang lain persepsi, tetapi kita ingatkan sekali lagi supaya kita tetap saling menjaga. Saya rasa itu saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas waktu yang diberikan pada saya hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat semua undangan yang sudah hadir pada hari ini. Mohon maaf belum bisa menyampaikan satu persatu. Pada intinya cuma satu. Jadi saya sedikit mewakili kawan-kawan baik itu SD maupun SMP dan SMA, SMK. Hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga. Dengan adanya bantuan buku ini sangat membantu kami, terutama kami yang di lapangan dalam proses pembelajaran, karena harapan satu siswa satu buku itu cukup berat bagi kami, karena dalam satu tahun kami harus menganggarkan, walaupun itu tidak secara resmi, sebanyak 20% dari anggaran dana BOS. Jadi kalau seandainya kami menerima dana BOS sebanyak 25 juta per tahun, dibagi 130-an siswa,
itu kan dapat sekitar 20-an eksemplar buku dibagi sekitar 13 bidang studi, maka per tahun kami hanya mendapatkan 6 sampai 7 eksemplar buku per bidang studi. Jadi kalau seandainya siswa kami sebanyak 50 siswa dibagi 7, berarti kami harus menabung dana itu sebanyak 7 tahun untuk mendapatkan satu siswa satu buku. Jadi dengan ada bantuan ini kami ucapkan sangat terima kasih dan sangat membantu kami dalam proses pembelajaran.